Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpendar indah lukisan cakrawala menghias laksana jamrud katulis tiwa gugusan bukit bakti warga wiata anugerah terhebat Tuhan Maha Kuasa. Anak-anak, Indonesia sangat amat kaya. Sepenggal lagu himne SMA Negeri 1 Singgahan tadi mengawali bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, di mana Indonesia sangat amat dengan kaya akan faktor produksi. Ada berapa macam faktor produksi? Ada 4, yaitu sumber daya manusia, modal, dan skill atau keahlian. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, di mana faktor produksi itu akan dapat kita gunakan untuk menjalankan kegiatan usaha bagi para 4 pelaku ekonomi. Ada berapa macam pelaku ekonomi? Ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga, konsumen, kemudian rumah tangga, kemudian rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang peran keempat pelaku ekonomi, sekarang kita membahas tentang diagram interaksi pelaku ekonomi. Mari kita lihat ke depan. Anak-anak, nanti saya minta untuk menerangkan seperti apa? Menerangkan yaitu membedakan antara arus uang dan arus barang, dan arus uang dan arus faktor produksi dalam diagram interaksi pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini perannya sebagai apa? Iya, pemakai barang dan jasa. Barang dan jasa dihasilkan oleh siapa? Oleh rumah tangga produsen. Selain sebagai pemakai barang dan jasa, rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor produksi. Karena sebagai pemilik faktor produksi, maka faktor produksi itu dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Sehingga rumah tangga konsumen dalam diagram interaksi pelaku ekonomi adalah menyetorkan faktor produksi ke dalam pasar faktor produksi. Berarti ini arus apa? Arus faktor produksi. Arus faktor produksi. Kemudian dijual di pasar faktor produksi. Melalui pasar faktor produksi dijual ke rumah tangga produsen sebagai pemakai faktor produksi. Sehingga ini harus apa? Harus apa? Harus faktor produksi. Kemudian karena membeli faktor produksi, sehingga rumah tangga produsen melalui pasar faktor produksi harus membayar apa? Iya, membayar faktor produksi dengan uang. Sehingga ini adalah arus uang. Uangnya diterima oleh siapa? Oleh rumah tangga konsumen sebagai penerima imbalan dari kepemilikan faktor produksi. Sehingga ini adalah arus uang. Bedakan arah panahnya. Ini adalah arus uang. Kemudian sebagai pemakai barang dan jasa, rumah tangga konsumen memerlukan barang dan jasa yang dibuat oleh rumah tangga produsen. Sehingga produsen ini
menjual barang dan jasa melalui pasar berarti ini harus apa? Harus barang. Barangnya dibutuhkan oleh siapa? Oleh rumah tangga konsumen. Berarti ini harus karena membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen harus membayar apa? Iya, uang. Berarti ini harus uang ini melalui pasar uangnya diterima oleh siapa? Oleh rumah tangga produsen sebagai penghasil barang dan jasa. Ini adalah harus fungsi pemerintah sebagai apa? Pemerintah sebagai pengatur. Rumah tangga konsumen membayar pajak kepada rumah tangga pemerintah. Akan mendapatkan imbalan berupa apa? Berupa fasilitas. Rumah tangga produsen juga begitu, membayar pajak kepada pemerintah. Akan mendapatkan apa? Fasilitas. Peran rumah tangga masyarakat luar negeri, dengan adanya masyarakat luar negeri kita bisa mendapatkan barang dan jasa yang kita tidak bisa produksi sendiri. Contohnya Honda dibuat dari Jepang, HP yang kita punya dibuat dari China. Kalau kita mengirim barang ke luar negeri namanya apa? Ekspor. Ketika kita menerima barang dari luar negeri namanya ya, ini adalah diagram interaksi pelaku ekonomi yang merupakan perjalanan dari arus uang dan arus bagasi. Dari kelas 10-6 Subarkah melaporkan.